Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi terkait penyalahgunaan nafza di kalangan remaja. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019, penggunaan narkoba di Indonesia mencapai angka 3.600 pengguna populasi penduduk di Indonesia, di mana sebesar 24-28% terjadi pada kalangan remaja ataupun pelajar. Tingginya angka penggunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu, di mana remaja memiliki rasa ingin tahu dan rasa coba-coba yang sangat tinggi terhadap narkoba. Tingginya rasa ingin tahu dan coba-coba mendorong remaja untuk menggunakan narkoba sebagai bahan untuk bersenang-senang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah pengaruh teman sebaya, di mana teman sebaya mengakibatkan remaja ingin menggunakan atau mengkonsumsi narkoba sebagai bahan untuk bersenang-senang. Yang ketiga, faktor keluarga, di mana remaja dengan kondisi broken home dapat mendorong remaja untuk menyalahgunakan atau menggunakan narkoba. Dan kita membahas terkait dengan kondisi ataupun prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka kita akan memasuki materi terkait dengan narkoba ataupun nafza. Nafza merupakan singkatan atau akronim dari narkoba, psikotropik aktif, dan zat adiktif lainnya. Di mana narkoba merupakan zat adiktif dari tanaman ataupun bukan tanaman yang bersifat sintetis maupun sintetis, di mana zat adiktif ini dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan menjadi 3 golongan, di mana golongan yang pertama merupakan narkotika yang hanya digunakan pada ilmu pengetahuan dan memiliki risiko tinggi terhadap ketergantungan. Jenis narkotika ini adalah morfin, heroin, dan ganja. Sedangkan narkotika golongan yang kedua merupakan narkotika yang sering digunakan pada ilmu medis dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam ilmu terapi, dan narkotika jenis ini memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap ketergantungan. Contoh dari narkotika ini adalah etidin, metadon, dan heroin. Narkoba golongan 3 merupakan narkoba yang sering digunakan dalam ilmu pengobatan dan digunakan sebagai pilihan sebagai terapi medis. Narkotika jenis ini memiliki potensi yang sangat rendah dalam mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan buprenorfin. Psikotropika. Psikotropika merupakan obat atau zat sintetis maupun non-sintetis yang dapat memberikan pengaruh psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat. Penggunaan psikotropika dapat mengakibatkan perubahan pada mental dan perilaku seseorang. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, di mana golongan pertama, psikotropika jenis ini hanya digunakan pada ilmu pengetahuan atau penelitian saja, karena psikotropika jenis ini memiliki potensi yang sangat kuat dalam mengakibatkan ketergantungan. Contoh psikotropika golongan 1 yaitu sabu, LSD, dan ekstasi. Kemudian golongan kedua, psikotropika golongan kedua merupakan psikotropika yang sering digunakan dalam ilmu terapi atau ilmu medis. Namun, penggunaan jenis psikotropika ini memiliki potensi yang tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 merupakan jenis obat yang memiliki khasiat dalam ilmu pengobatan, sehingga jenis obat ini sering digunakan dalam ilmu terapi. Karena jenis obat ini memiliki potensi yang sangat rendah dalam mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari psikotropika golongan 3 adalah fenobarbital. Selanjutnya, psikotropika golongan 4. Psikotropika jenis ini merupakan jenis psikotropika yang sangat luas penggunaannya dalam ilmu terapi atau ilmu pengobatan. Contoh dari psikotropika golongan 4 adalah pil KB. Sedangkan zat adiktif lainnya terdiri dari alkohol, tembakau, inhalasia, solvent seperti tinar, cat kuku, dan lem. Kita akan membahas tingkat penyalahgunaan nafza. Di sini terdapat 5 tingkatan penyalahgunaan nafza. Yang pertama, pemakai coba-coba. Yang kedua, pemakai rekreasi. Yang ketiga, pemakai situasional. Yang keempat, abuse ataupun penyalahgunaan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan atau adiksi. Pemakai coba-coba. Pemakai coba-coba merupakan gambaran alamiah dari karakteristik remaja, di mana remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mendorong remaja untuk melakukan hal-hal yang baru. Di antaranya adalah narkoba atau nafza. Penyalahgunaan narkoba yang kedua yaitu pemakai rekreasi. Rekreasi merupakan kegiatan atau
aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh kesenangan. Seperti halnya pemakai rekreasi dalam narkoba, di mana seseorang menggunakan narkoba hanya untuk memperoleh kesenangan saja. Selanjutnya, pemakai situasional. Pemakai situasional merupakan pemakai yang menggunakan narkoba pada situasi-situasi tertentu. Contohnya, ketika pemakai mengalami depresi, kecewa, marah, dan sedih. Tujuan pemakai menggunakan narkoba adalah untuk menghilangkan atau melupakan masalah yang sedang dihadapinya. Yang keempat yaitu penyalahgunaan. Penyalahgunaan merupakan penggunaan narkoba dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, di mana pemakai mengalami kesulitan dalam menghentikan bahkan mengurangi dosis penggunaan pada narkoba. Yang terakhir adalah ketergantungan. Ketergantungan merupakan kondisi di mana pemakai mengalami gejala putus obat. Gejala putus obat juga dikenal dengan istilah sakau. Hal ini dapat terjadi apabila pemakai menghentikan penggunaan atau konsumsi obat-obatan narkoba secara rutin. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba berpotensi mengakibatkan gangguan-gangguan pada pemakai itu sendiri. Beberapa gangguan-gangguan yang sering dialami oleh pemakai narkoba yaitu gangguan pada fisik, gangguan pada mental dan emosional, serta gangguan dalam kehidupan sosial pemakai itu sendiri. Gangguan fisik yang sering dialami oleh pemakai diantaranya yaitu gangguan pada kulit, karies gigi, gastritis, anemia, hipertensi, siriosis, perlemakan pada hati, kemandulan, impotensi, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya, gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional ditandai dengan gejala di mana seseorang akan mengalami kesulitan dalam berbicara, membaca, berhitung, bahkan dapat mengakibatkan sindrom amotivasional. Sindrom amotivasional merupakan suatu sindrom di mana seseorang akan acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dikenal dengan istilah apatis. Yang terakhir adalah gangguan sosial. Gangguan sosial merupakan gangguan yang sering dialami oleh pemakai setelah pemakai mengalami gejala-gejala gangguan fisik dan mental. Gangguan sosial yang sering dialami oleh pemakai adalah bertindak negatif dalam lingkungan masyarakat, seperti mencuri, berzina, membunuh, dan tindak kriminal lainnya, yang akan berimbas pada keberadaan pemakai dalam kehidupan masyarakat, seperti dikucilkan, dicemooh, serta dihindari, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Sekian edukasi singkat terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Semoga ilmu ini bermanfaat dalam kehidupan remaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.